Oke, kita sering banget kan dengar soal smart home atau otomatisasi rumah. Nah, ini nih yang sering jadi perdebatan. Sebenarnya ini tuh investasi yang pinter atau jangan-jangan cuma gaya hidup baru yang mahal doang? Ini dia pertanyaan utamanya. Waktu kita lihat semua gadget canggih itu, wajar banget kalau kita mikir, emang apa sih untungnya buat saya? Ini tuh beneran kebutuhan atau cuma keinginan yang dibungkus teknologi keren aja? Oke, kita mulai dari sudut pandang yang paling umum dulu ya. Dan jujur aja, mungkin ini yang paling bikin orang skeptis. Banyak banget yang ngerasa kalau otomatisasi rumah itu ya ujung-ujungnya cuma buat pamer. Dan pandangan ini ada benernya juga loh. Kalau tujuan utama kamu pasang lampu pintar yang bisa ganti-ganti warna atau gorden yang bisa buka tutup sendiri itu cuma biar bisa pamer ke teman-teman pas mereka main ke rumah, ya udah jelas itu namanya kemewahan, pengeluaran buat gengsi semata. Tapi, gimana kalau kita coba putar balik cara mikirnya? Gimana kalau kita ngelihat otomatisasi itu bukan sebagai barang pameran, tapi sebagai sebuah alat yang bisa menciptakan nilai nyata di rumah kita? Yuk kita bedah dari sisi investasinya. Jadi, poin krusialnya itu ada di 3 pilar utama ini. Pertama, hemat energi. Ini jelas, artinya tagihan listrik bisa lebih enteng tiap bulan. Kedua, keamanan. Ini ngasih kita ketenangan pikiran, apalagi pas lagi nggak di rumah. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling penting, kenyamanan. Kemudahan-kemudahan kecil yang efeknya dirasain seisi rumah setiap hari. Nah, yang menarik tuh gini, nilai dari investasi ini tuh nggak statis, dia itu bertumbuh. Semakin banyak alat yang kamu sambungin, mulai dari lampu, terus nambah sistem keamanan, sampai ke sistem hiburan, manfaat yang kamu rasain itu bakal meningkat berkali-kali lipat. Sistemnya jadi makin pinter dan makin berguna seiring berjalannya waktu. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada cara pandang gaya hidup. Fokusnya ke gengsi, biaya di awal gede, tujuannya biar orang lain kagum. Di sisi lain, ada cara pandang investasi. Fokusnya ke kenyamanan, pengeluarannya bisa dicicil bertahap, dan tujuan utamanya cuma satu, bikin kualitas hidup kita sehari-hari jadi lebih baik. Beda banget kan pola pikirnya? Tapi, tunggu dulu. Ada satu lagi nilai yang sering banget kita lupain, karena emang nggak bisa diukur pakai uang. Dan bisa jadi, ini keuntungan terbesarnya. Nilai itu adalah waktu dan ketenangan pikiran. Coba deh bayangin, nggak perlu lagi puter balik di tengah jalan cuma karena ragu pintu udah kunci atau belum. Bayangin waktu ekstra yang kita punya tiap pagi karena rutinitas kecil di rumah udah jalan sendiri. Nah, ini dia keuntungan yang nggak ada harganya. Tapi kan mahal. Mungkin itu yang langsung ada di pikiran kamu sekarang. Nah, disinilah konsep investasi bertahap atau modular itu jadi kunci. Kamu nggak harus beli semuanya langsung dalam satu waktu. Kamu bisa mulai dari yang paling kamu butuhin. Mungkin keamanan dulu biar hati tenang, atau penghematan energi biar tagihan bulanan aman. Nah, dari situ, kamu bisa nambah alat lain satu persatu, kapan-kapan, sesuai budget dan kebutuhan. Jadi sistemnya itu tumbuh bareng kamu, bukan malah jadi beban di awal. Jadi, setelah kita lihat dari dua sisi, kita sampai di kesimpulan akhir nih. Apa sih yang sebenarnya nentuin nilai dari sebuah sistem otomatisasi di rumah? Dan kalimat ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Otomatisasi terbaik itu bukan yang paling canggih atau paling mahal. Otomatisasi terbaik itu yang manfaatnya benar-benar kita rasain dalam rutinitas harian kita. Yang bikin hidup jadi sedikit lebih gampang, sedikit lebih tenang, dan akhirnya, ya sedikit lebih baik. Pada akhirnya, ini bukan lagi pertanyaan soal teknologi. Ini pertanyaan soal diri kita sendiri. Otomatisasi itu cuma alatnya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, kualitas hidup seperti apa sih yang mau kamu bangun buat dirimu dan keluargamu di tempat yang paling pribadi, yaitu rumahmu sendiri.